Yago minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Spoiling detail udah rilis nih. So, without any long again, monggo dah, langsung aja kalian enjoy mawon ge. It's time, spoiling time. Judul chapter 1046 adalah Raizo. Kalau dilihat dari judulnya, kita pasti udah bisa nebak isi dari chapter 1046 nantinya emang bakalan fokus ke ninja yang ganteng ini. Kayaknya sih kalau kalian masih ingat apa yang bakalan dilakuin sama Raizo nantinya, kemungkinan adalah rencana rahasia yang pernah dia bilang di beberapa chapter sebelumnya. Lanjut ke bagian cover story, sebenarnya masih belum bisa kita pastiin bakalan diisi oleh gambar apa. Soalnya dari bocorannya aja, cuma dikasih tahu kalau di halaman pertama bakalan ada momen yang memperlihatkan dua penyusup di kota coklat milik Puding. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa aja terjadi, kayak misal kemungkinan Puding nyelamatin kedua saudaranya Sanji, lalu Puding pun ngebawa Yonji dan Niji ke kota yang dia pimpin. Well, berarti bisa kita simpulin kalau Puding nyelamatin Yonji dan Niji dari penelitian yang harusnya mereka lalui, dan kemungkinan cara yang Puding lakuin adalah dengan menghapus ingatan para saudaranya. Atau emang bisa aja dua orang yang sebelumnya gak pernah terlihat di kota coklat tiba-tiba aja datang dan malah mencari Puding itu sendiri gara-gara kekuatan suku mata tiga. Wah, gak tau dah. Ya, tapi itu semua masih kemungkinan sih. Jadi mungkin aja apa yang ada di cover story-nya nantinya bakalan beda sama yang Mr. K omongin tadi. Jadi keep santuy aja, oke? Lanjut ke menu utamanya. Chapter terbaru ini dimulai sama percakapan yang dilakukan oleh Kaido dan Luffy. Di momen itu Kaido terlihat sedikit penasaran dengan siapa yang ada di hadapannya saat ini. Tapi ngedenger pertanyaan seperti itu, Luffy awalnya kebingungan. Namun Aur Baka Sencho tetap ngejawab kalau dia adalah Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Ya, ngedenger jawaban dari Luffy, Kaido anehnya malah merasa senang karena omongan Luffy itu ngebuat Kaido seenggaknya yakin kalau orang yang dilawannya masihlah Monkey D. Luffy. Well, alasan Kaido bertanya seperti itu sebenarnya karena konsep awakening itu sendiri yang nantinya bakalan sedikit dijelasin di chapter 1046. Singkatnya, menurut Kaido ya, awakening bisa diartiin sebuah fase di mana pikiran dan tubuh dari seseorang bisa mengejar kemampuannya. But yang menarik sebenarnya di saat momen Luffy dan Kaido sedang berbicara, kita juga nantinya bakalan dikasih momen di mana Zunisa terlihat kembali mengungkit-ngungkit nama Joy Boy. Ya, Zunisa kembali diperlihatkan gembira dan nostalgia di saat yang bersamaan karena seolah-olah apa yang dia rasakan dari Luffy adalah sosok Joy Boy yang merupakan nakamanya di masa lalu. Semua perasaan yang dirasakan oleh Zunisa itu mau gak mau ngebuat dirinya ngerasa kalau apa yang terjadi saat ini adalah takdir. Lanjut, balik fokus lagi ke momen Kaido sama Luffy, di mana di akhir perbincangan keduanya, Kaido memperingati Luffy kalau di bawah sana atau tepatnya di Pulau Onigashima, api udah mulai mengelilingin semua lantai bahkan beserta kastil-kastilnya. Makanya Kaido bilang kalau semua teman-teman Luffy nantinya bakalan berakhir dengan kematian karena harus terbakar di sana. Tapi seolah gak mau ambil pusing, Luffy memilih percaya kepada teman-temannya. Soalnya tugas Luffy hanyalah mengalahkan Kaido. Next, momen pun harus pindah ke lantai pertunjukan, di mana bener aja ya, kepanikan terjadi di mana-mana dan apa yang bisa kita dengar cumalah teriakan dan bara-bara api lah. Terus di momen itu Chopper yang sedang bersama Nami menanyakan kondisi dari Nami dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Soalnya di momen itu ya, Chopper sedikit khawatir dengan kondisi dari sisa kru mereka yang terpencar-pencar. Tapi di sisi lain, meski ingin mencoba mencari yang lainnya, kondisi yang terjadi di lantai pertunjukan saat ini gak memungkinkan Chopper dan Nami untuk mencari yang lain. Di momen yang sama, Chopper juga terlihat mencoba menyuruh Zeus menurunkan hujan. Namun Zeus menjawab dengan kondisi api yang sekarang ya, udah membesar tentunya ya, dia malah akan terbakar. Kondisi seperti itu gak cuma dirasain oleh Chopper dan Nami doang. Soalnya di lantai pertama, misalnya para kru laut ya, kayak Beppo yang mengeluh kepanasan, dan ada satu orang lainnya yang bahkan udah pesimis kalau mereka bisa keluar hidup-hidup. Sementara di bawah tanah, ada para samurai yang malah bercanda waktu ngelihat Brook yang seorang tengkorak, dan dia bilang, aku kasihan padamu karena kau sampai jadi seperti itu. Brook pun ngejawab kalau dia jadi mayat bukan karena baru aja terbakar. Dan Brook yang sedang bersama Robin, dia juga bertanya ke Robin apakah ada cara untuk selamat. Namun Robin sendiri menjawab kalau mungkin gak ada. Terus hal yang sama terjadi di distrik kesenangan, di mana Sanji sendiri terlihat bilang kalau gak ada cara untuk melarikan diri keluar kastil, karena mau melompat pun kita posisinya sedang di atas udara. Lalu di momen lainnya, kita juga dikasih lihat kondisi Inbi dan Apo yang sedang bertengkar. Soalnya Apo menyuruh Inbi untuk menghancurkan dinding dan mengorbankan tangannya agar mereka bisa bertahan hidup. Sementara di bagian lainnya, Usopp terlihat mengeluarkan salah satu jurusnya, yaitu Green Star Sprinkler, di mana Usopp ternyata bisa mengeluarkan sedikit air dari salah satu tanamannya. Tapi Hamlet yang melihat hal itu berkata kalau apa yang dilakukan Usopp seperti menyiram kobaran api dengan setetes air, atau yang berarti apa yang Usopp lakukan sama sekali gak berguna. Cuman di momen itu Usopp teringatkan janjinya kepada Izo, di mana dia harus menyelamatkan Kinemon dan Okiku. Makanya daripada berdiam diri, Usopp lebih memilih tetap berusaha.
Di sisi lain, di menara bagian kanan, Franky terlihat masih berlari sambil menggendong Zoro. Franky sadar kalau dia harus cepat membawa Zoro ke chopper agar Zoro bisa segera diobati karena nyawanya sedang dalam bahaya. Well, yang menarik, sementara semua orang kepanikan dan bingung karena gak ada cara yang bisa mereka lakukan untuk memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Namun di lantai 4 kastil Kaido, kita tiba-tiba aja diperlihatkan momen Raizo yang bilang kepada Jinbe kalau semua persiapan udah selesai dan dia berterima kasih atas rasa kepercayaan Jinbe. Lalu sambil mengingat penyesalannya karena gagal melindungi kedua tuannya Oden dan Toki, Raizo mengingat kembali apa yang terjadi di Pulau Zou, di mana dia melihat momen air bandang yang tiba-tiba datang, dan kita ketahui ya karena Zunisa sedang mandi atau menyemprotkan air ke badannya. Anyway, ternyata karena penyesalannya kepada tuannya hingga membiarkan kastil tuannya terbakar sangat hebat. Dari momen itu, Raizo terpikirkan sesuatu, sehingga Raizo ternyata menyimpan semburan air dari Zunisa tersebut ya ke salah satu gulungan jutsunya. Dan di momen selanjutnya kita diperlihatkan kalau Raizo menggunakan jurus Ninpo Scroll Jutsu Mondianzo, di mana tiba-tiba aja keluar air dalam jumlah yang sangat besar di hadapan Jinbe saat ini. But di saat yang bersamaan kita lagi-lagi dikasih sedikit momen kepasrahan di mana di lantai 3 tempat para anak buah Nekomamushi berada, mereka semua udah bingung dan panik dengan api yang ada. Sama seperti yang terjadi di lantai 1 di mana para anak buah Kid yang awalnya sedang bermain bersama Killer dan mereka mencoba menikmati waktu karena udah gak ada tempat untuk melarikan diri lagi. Namun tiba-tiba aja seseorang merasakan suatu gemuruh dan air pun tiba-tiba datang membasahi seluruh pulau. Ya, jelas sudah apa yang terjadi guys. Jinbe menyebarkan air yang disimpan oleh Raizo ke seluruh kastil sehingga air tersebut sekarang mengenai orang-orang yang awalnya udah putus harapan. BTW terakhir chapter 1056 bakalan diakhiri sama momen Momo dan Yamato di mana Momo disuruh lebih cepat menarik Pulau Onigashima karena menurut Yamato ya Kaido saat ini udah hampir mencapai batasnya dan awan api yang selama ini menahan Pulau Onigashima bisa tiba-tiba aja menghilang yang berarti Onigashima akan jatuh. Oke, segitu aja buat spoiler detail chapter terbaru ini. Satu kabar penting lainnya adalah break next week atau artinya minggu depan libur. Kalian tau lah kalau minggu depan libur itu kayak gimana misalnya kan. So, see you again next time. Adios de Caramelo. Stay safe everyone. Salam.